Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Ya, ini sambil di perjalanan saya sangat tertarik untuk mengulas fenomena investasi yang kemudian berujung penipuan, ya, investasi bodong atau investasi yang ya tipu-tipu gitu ya. Sebagai orang yang paham tentang main teknologi, tentang teknologi pikiran gitu ya, ada sebetulnya hal khusus yang membuat kenapa sih orang mudah sekali tergiur dengan investasi-investasi semacam ini. Walaupun sejarah kelam bangsa ini sudah banyak sekali yang sudah pernah kena tipu gitu ya, tapi kok masih ada lagi. Hanya bentuknya aja tuh yang beda-beda, dari mulai mungkin namanya ini, namanya itu, skemanya ini, skemanya itu, tapi ujung-ujungnya tetap aja bohong gitu ya. Kenapa? Ada satu sifat dasar manusia, dan itulah cara kerja pikiran kita. Apa itu? Pikiran kita ternyata tidak tahu baik dan buruk, ya, benar apa salah, surga neraka, pahala dosa, itu oleh pikiran kita itu kurang bisa menjadi filter ya, kurang bisa menjadi penggerak utama. Yang paling utama bagi pikiran kita itu hanya untung atau rugi. Jadi mekanisme pikiran bawah sadar kita itu hanya mengenal dua ini saja, untung atau rugi. Begitu ada kata untung di sana, maka semua hal yang terjadi itu diabaikan langsung oleh pikiran bawah sadar. Yang lainnya itu udah disingkirkan, fokus saja pada untung. Maka jangan heran, banyak sekali orang yang mudah sekali tergiur dengan investasi-investasi semacam ini. Dari mulai ada yang dulu ada yang beli apa itu ya, kayak kristal gitu ya, kaca ya, yang katanya punya energi, yang katanya punya kekuatan gitu ya, dan harganya katanya naik investasinya. Nanti cari member, udahlah zong ujung-ujungnya ya. Dan skemanya itu kelihatan. Pertama, pasti yang menawarkan itu penampilannya mewah ya, penampilannya mewah, mobilnya mewah, rumah besar gitu. Dan dia dengan jelas mengatakan gitu ya, ini sudah saya temukan bla 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 bla, ini sangat menguntungkan, dijamin untung besar dan sebagainya. Padahal itulah jebakan Batman yang pertama, bahwa dia sedang mempengaruhi pikiran bawah sadar calon korbannya. Dia menunjukkan ini loh keuntungannya. Jadi begitu terlihat keuntungannya, orang pasti ingin ya, wah asik nih bisa punya pesawat pribadi, bisa naik kapal pesiar, bisa punya mobil mewah, rumah mewah. Akhirnya udah gitu, ikut ya. Pikiran bawah sadar terbuka lebar, sudah nggak ada lagi filternya, karena itu tadi iming-iming untung. Nah, setelah itu cara yang paling mudah lagi adalah di awal pasti dikembalikan dananya. Misalnya store 10 juta kemudian jadi 20 juta. Nah, ingat, sifat pikiran bawah sadar itu untung. Begitu tahu untungnya ini real, 10 juta dari jadi 20 juta, apa yang terjadi? Itu duit nggak mungkin diambil. Yaudah deh, 20 juta saya kembalikan lagi, kan nanti bisa jadi 40 juta. Rakusnya udah mulai muncul ya, udah mulai rakus lagi. Akhirnya apa? Begitu terus, yang terjadi bukan untung besar tadi, yang jelas 10 juta udah pasti rugi itu, zong. Yang jadi persoalan, Anda nambah lagi dari uang yang lain lagi. Bahkan ada yang sampai jual mobil lah, jual barang untuk ditaruh di situ. Kenapa? Karena ada bayangan keuntungan yang luar biasa tadi. Prinsipnya, kalau sudah ada investasi yang tidak masuk akal,
untungnya lebih dari 20%, udah deh, abaikan, lupakan bahwa Anda untung di awal. Itu hanya soal menunggu saja, hanya bom waktu saja. Ada investasi jabon lah yang katanya kayu bisa menguntungkan bla bla bla, nanti panen bagi hasil. Ada lagi investasi kambing, aduh macam-macam ya. Pokoknya kalau udah skemanya skema Ponzi, skema MLM, harus nyari anggota, rekrut member, ya uang itu aja diputar-putar ya. Yang duluan itulah yang untung, yang terakhir udah tinggal gigit jari aja gitu ya. Oke. Jadi sifat dari pikiran bawah sadar itu hanya mengenal untung atau rugi, tidak mengenal yang lain ya. Bahkan dosa pun diabaikan itu, karena dia yang taunya adalah untung. Nah, ada 5 cara menembus pikiran bawah sadar. Sudah saya ulas di channel ini berkali-kali tentang cara menembus pikiran bawah sadar. Yang pertama, figur otoritas. Karena itu orang yang ingin memberikan contoh yang baik atau menarik mangsanya, itu harus dengan penampilan yang luar biasa. Dia ingin memunculkan figur otoritasnya dengan baju yang luar biasa, jas dasi, mobil mewah, entah itu pinjem atau rental, rumah mewah, entah itu rumahnya beneran atau enggak. Yang jelas dari sana dia memunculkan figur otoritas dan orang percaya. Satu. Kedua, repetisi ide, diulang-ulang. Iklannya masif, pokoknya viral, terus diulang-ulang bahwa ini menguntungkan. Ditambah lagi testimoni, oh iya saya untung nih, baru ikut 1 bulan saya udah ikut sekian nih. Saya baru ikut minggu lalu udah dapat uang sekian. Wah, makin repetisi ide, maka pikiran bawah sadar terbuka lebar dan orang mudah tertarik, tergiur. Ketiga, emosi intens. Kalau kemudian video atau tayangan atau gambar berita ini dilihat oleh orang yang emosinya sedang terpuruk, misalnya sedang tidak punya duit, sedang kesulitan keuangan, sedang ekonominya kurang baik-baik aja, udah langsung terdorong, ini yang mungkin akan memperbaiki nasib saya gitu. Wah, emosinya lagi intens, lagi sedih banget, lagi terpuruk, terpukul, dikasihlah iming-iming begini, pasti terbuka lebar ya. Dia akan pinjam sana sini untuk ikut dengan bayangan bisa mengembalikan pinjaman, dia diuntung. Apa yang terjadi? Makin parah ya. Yang keempat, identifikasi kelompok. Lah, kalau sudah dalam kelompok itu, gabung dalam komunitas itu ya, maka apapun cara dari kelompok itu pasti diikuti. Ayo tambah lagi, investasi lagi, sayang ini minggu depan ini kita akan untung, bagi keuntungan sekian persen, sudah tambah lagi, setor lagi, makin besar kerugiannya. Nah, yang kelima, cara masuk dalam pikiran bawah sadar adalah dengan relaksasi pikiran, dengan khusyuk, kontemplasi, meditasi, relaksasi. Mungkin kalau muslim sholat tahajud dan sebagainya. Kalau kami praktisi juga salah satu caranya dengan sengaja melalui sesi hipnoterapi klinis ya. Nah, itulah cara masuk dalam pikiran bawah sadar yang dimanfaatkan oleh orang-orang di luar sana yang ingin mengambil keuntungan, ingin berbuat yang tidak baik, dan akhirnya merugikan banyak orang. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Jika ada saran, komentar, atau ingin menanggapi dari apa yang saya sampaikan, silahkan, atau menambahkan masukan. Saya juga mungkin baru belajar ya, banyak hal yang belum saya ketahui, atau ingin mengklarifikasi, memberikan jawab juga, monggo silahkan. Ini yang saya tahu. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu sehat dan bahagia, dan jangan lupa untuk selalu berpikir rasional. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.